Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Satria Yuda. Saya ingin saya di sini ingin mempresentasikan untuk tugas besar yang pertama dalam mata kuliah energi baru dan terbarukan yang diampu oleh Dr. Eng Muhammad Samsiro. Saya mendapat judul yaitu bahan bakar minyak dari sampah plastik. Lanjut untuk pendahuluan. Penggunaan plastik dan barang-barang berbahan dasar plastik semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi, industri, dan juga jumlah populasi penduduk. Di Indonesia sendiri, kebutuhan plastik terus meningkat hingga mengalami kenaikan rata-rata 200 ton per tahun. Akibatnya apa? Akibat dari peningkatan penggunaan sampah plastik ini adalah bertambah pula sampah plastik. Berdasarkan asumsi Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, setiap hari penduduk Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah per orang atau secara total 189.000 ton sampah per hari. Dari jumlah tersebut, 15% berupa sampah plastik atau sejumlah dengan 28,4 ribu ton sampah plastik per hari. Dan berdasarkan dari saya baca dari data Outward in Data pada tahun 2010, Indonesia menempati urutan ke-11 dari seluruh dunia sebagai negara penyumbang limbah plastik dengan berat 5,05 juta ton per tahun sampah plastik. Nah, dari data KLH dan Outward in Data ini, kita harus mencari cara untuk mengelola sampah ini. Kan ada banyak untuk mengelola sampah, yaitu dengan cara mereschedule, mendaur ulang, dan salah satunya ini adalah dengan proses ini membuat sampah plastik menjadi bahan bakar minyak sebagai energi alternatifnya. Potensi energi sampah plastik. Ternyata sampah plastik ini adalah bahan baku pembuatan sampah plastik adalah hasil distilasi minyak bumi jenis nafta dengan titik didih maksimal 36 sampai 270 derajat Celcius. Dalam pemanfaatannya, nafta ini digunakan sebagai pelarut bahan kimia plastik dan bahan bakar kendaraan jenis bensin. Oleh karena itu, sampah plastik berpotensi untuk diolah kembali menjadi bahan bakar minyak. Nah, dari pemaparan ini, kita bisa lihat bahwa ternyata bahan baku untuk pembuatan plastik ini adalah hasil dari distilasi minyak bumi jenis nafta. Nah, makanya itu sampah plastik ini bisa diolah untuk menjadi bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak kan itu dari minyak bumi juga. Makanya itu sampah plastik ini berpotensi bisa diolah menjadi bahan bakar minyak lagi. Soalnya plastik dapat terurai itu cukup lama dan jika ditimbun di dalam tanah. Makanya sebagai alternatifnya sampah plastik bisa dijadikan bahan bakar minyak. Ya, untuk mekanisme kerja produksi energinya yaitu menggunakan pirolisis atau thermal cracking. Thermal cracking adalah proses pirolisis dengan cara memanaskan polimer plastik tanpa oksigen. Dari proses ini akan menghasilkan arang minyak sebagai hasil dari kondensasi gas seperti parafin, isoparafin, olefin, napten, dan aromatik serta gas yang tidak bisa terkondensasi. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu 3.500 sampai dengan 9.000 derajat Celcius. Pirolisis adalah proses pemanasan pada kondisi bebas oksigen. Dalam pirolisis, komponen organik dan bahan dapat menghasilkan produk cair dan gas yang dapat berguna sebagai bahan bakar. Yang kedua yaitu catalytic cracking atau perekanan menggunakan katalis. Dengan cara ini menggunakan katalis untuk melakukan reaksi perekahan. Peran katalis sangat besar dalam pembuatan biodiesel karena reaksi cenderung berjalan lambat. Katalis berfungsi menurunkan energi aktivasi
reaksi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Katalis yang digunakan dalam pembuatan biodiesel dapat berupa katalis basa maupun katalis asam. Dengan katalis, basa reaksi berlangsung pada suhu kamar. Suhu kamar itu sekitar 30 derajat Celcius. Sedangkan dengan katalis asam, reaksi baru berjalan baik pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Katalis adalah suatu zat yang dapat meningkatkan laju reaksi dan setelah reaksi selesai terbentuk kembali dalam kondisi tetap. Katalis ikut terlibat dalam reaksi memberikan mekanisme baru dengan energi pengaktifan yang lebih rendah dibanding reaksi tanpa katalis. Jadi untuk mekanisme dan kerja produk untuk membuat sampah plastik ini ada dua cara cracking perekaan, yaitu thermal cracking dan catalytic cracking. Selanjutnya, jenis-jenis sampah plastik. Jenis-jenis sampah plastik ini biasa kita lihat, biasanya disimbolkan dengan logo seperti ini, satu dengan arah segitiga ini, 1, 2, 3, sampai 7. Ini biasanya kita temukan di botol minuman atau tempat makanan. Nah, untuk jenis-jenisnya ini yang pertama yaitu PET, polyethylene terephthalate. PET ini biasanya kita temukan pada air mineral, botol air mineral yang bening. Terus yang selanjutnya HDPE, High Density Polyethylene. HDPE ini disimbolkan dengan angka 2. Itu biasanya kita temukan pada botol air mineral Tupperware atau galon. Galon juga itu masuk yang simbol 2 HDPE. Yang nomor 3 ini PVC, polyvinyl klorida. Ini biasanya kita temukan pada plastik bungkus plastik lah intinya. Itu biasanya kita temukan itu disimbolkan dengan simbol angka 3. Yang simbol angka 4 yaitu LDPE, Low Density Polyethylene. Itu biasanya kita temukan pada tempat-tempat makanan. Terus yang kelima yaitu PP, polypropylene, itu disimbolkan dengan angka 5. Biasanya kita temukan pada botol minuman bayi. Dan yang keenam yaitu PS, polystyrene, dengan simbol angka 6. Itu biasanya kita temukan pada styrofoam. Dan yang terakhir angka 7. Angka 7 ini termasuk order atau lainnya. Itu terdiri dari PC, ABS, PA. PC itu polikarbonat, ABS alkoholit butatin syringe, dan PA polyamides atau nilon. Itu biasanya kita temukan pada botol susu atau botol susu bayi dan batang sikat gigi. Biasanya menggunakan kode angka 7. Untuk performa energinya. Performa energi. Kita lihat dari ini banyak sekali penelitian dari Sari menggunakan katalis. Ini tanpa menggunakan katalis dengan jenis plastik ini, HDPE dan lain-lain ini, itu menghasilkan kalor yang setara dengan solar. Terus dari OBI DKK menggunakan katalis NaOH dengan jenis plastik HDPE ini mengandung parafin. Parafin itu adalah campuran dari lilin sebanyak 58%. Yang ketiga, Sonawane ini menggunakan dua cara, yaitu tanpa katalis dan menggunakan katalis, yaitu alumina. Itu menghasilkan hasilnya yaitu setara dengan bensin, kerosin, dan diesel dengan jenis plastik HDPE. Yang keempat, kita lihat dari Tupnonghe dan Surono dengan jenis plastik PE dan PP dengan mekanismenya tanpa katalis. Kita lihat minyak pirolisis setara dengan solar. Setara dengan solar. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, Tamil Kulondo dan Murgonsen dengan plastik jenis HDP dan PP dengan katalis
ZSM5 ini menghasilkan minyak yang setara dengan bensin. Yang keenam, Sarker DKK dengan jenis plastik LDPE ini tanpa menggunakan katalis menghasilkan minyak setara dengan minyak tanah dan diesel atau solar. Yang terakhir, Santoso dengan menggunakan jenis plastik LDPE dan PP ini tanpa menggunakan katalis ini kita lihat setara dengan minyak tanah. Dari banyak penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa sampah plastik ini bisa kita olah menjadi bahan bakar minyak. Tadi ada contohnya setara dengan solar, setara dengan bensin, dengan minyak tanah dan lain-lain itu. Itu menandakan bahwa sampah plastik ini bisa menjadi energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak seperti bensin solar yang dari minyak bumi yang semakin tipis ini. Untuk potensi pengaplikasiannya di Indonesia. Potensinya berdasarkan dari pendahuluan tadi itu, berdasarkan asumsi Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, setiap hari penduduk Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah per orang atau secara total sebanyak 189.000 ton sampah per hari. Dari jumlah tersebut, 15% berupa sampah plastik atau sejumlah 28,4 ribu ton sampah plastik per hari. Dan dari data Outward in Data pada tahun 2010, Indonesia menempati urutan ke-11 dari seluruh dunia dengan penyumbang limbah plastik dengan berat 5,05 juta ton per tahun sampah plastik. Nah, dari pendahuluan tadi itu, tentu dari keterangan tadi pendahuluan itu, Indonesia ini potensi pengaplikasiannya itu untuk sampah plastik ini sangat besar. Karena selain kita mendaur ulang sampah plastik, kan tidak banyak sampah plastik yang bisa didaur ulang, jadi kita bisa menggunakan sampah plastik ini sebagai bahan bakar minyak. Dan saya melihat berita beberapa baru-baru ini, entah itu benar atau tidak, katanya di Surabaya baru meluncurkan pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, menurut pendapat saya, itu sebaiknya kan pembangkit PLTSA ini, pembangkit listrik tenaga sampah ini kan menggunakan sistem steam atau uap untuk pembuatan energi listriknya ini dengan menggunakan sampah. Nah, untuk bahan bakarnya ini kita bisa menggunakan sampah plastik karena dari penelitian tadi kita bisa lihat bahwa sampah plastik ini dalam penelitian ini bisa setara dengan bensin, solar, minyak tanah dan lain-lain. Nah, kita ini bisa menggunakan bakar minyak ini sebagai PLTSA ini. Jadi dari sampah plastik kita olah plastik sama plastik ini menjadi bahan bakar minyak sebagai bahan bakar pembangkit listrik ini untuk membakar sampah tadi. Jadi dari sampah plastik kita olah dengan pirosis ini menjadi bahan bakar minyak, dan bakar minyak ini akan membakar sampah plastik untuk menjadikan pembangkit listrik akan membangkitkan listrik dari PLTSA tadi. Makanya sampah plastik ini sebetulnya banyak sekali manfaatnya jika kita olah dengan benar. Karena sampah plastik ini memerlukan waktu yang lama untuk bisa terurai. Makanya itu sampah plastik salah satu pengaplikasiannya di Indonesia ini sangat besar juga. Dari data-data tadi itu sampah plastik ini dari data KLH 28,4 ribu ton sampah plastik per hari ini, jika kita mempunyai alatnya ini bisa jadikan bahan bakar, dan PLTSA juga bisa menjadi solusi untuk pembangkit listrik. Soalnya batu bara semakin lama juga semakin hilang di Kalimantan. Terus sebagai pembangkit listrik ini kita bisa menggunakan plastik ini sebagai pembangkit listrik tenaga uapnya menggunakan sampah plastik ini. Sekian presentasi dari saya.
Ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.